Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang yang namanya adalah trading plan. Kenapa trading plan itu sangat dibutuhkan di dalam dunia trading? Karena sebelum kita melakukan yang namanya open posisi, kita harus mempunyai yang namanya adalah trading plan atau yang disebut dengan rencana trading. Nah, maksudnya adalah sebelum kita melakukan open posisi, kita harus melakukan yang namanya adalah analisa. Itu yang pertama ya. Trading plan itu bisa dijabarkan yang pertama, kita harus menentukan yang namanya adalah open posisi. Nah, setelah adanya open posisi tersebut, kita harus benar-benar melakukan langkah apa saja yang harus kita lakukan. Contoh misalkan sahabat trader, sebelum melakukan open posisi, sahabat trader harus melakukan analisa. Setelah adanya analisa tersebut, sahabat trader bisa melakukan open posisi. Nah, setelah adanya open posisi, contoh ya, misalkan sahabat trader telah menganalisa ternyata harga mengalami kenaikan. Nah, berarti sahabat trader akan melakukan open posisi buy. Nah, setelah sahabat trader melakukan open posisi buy, apabila kondisi market ternyata tidak sesuai dengan harapan yang sahabat trader lakukan, jadi sahabat trader harus mempunyai rencana cadangan atau yang disebut dengan plan B. Nah, langkah apa saja yang sahabat trader lakukan? Yang pertama, misalkan analisa yang sahabat trader lakukan ternyata mengalami kesalahan dalam hal analisa, sahabat trader harus memutuskan langkah apa yang akan diambil. Misalkan sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah swing. Jadi posisi yang sebelumnya sahabat trader telah lakukan open posisi buy, tetapi market ternyata mengalami penurunan, sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah cut loss. Setelah adanya cut loss tersebut, sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi berlawanan, yaitu open posisi sell. Itu adalah contoh dari trading plan yang mungkin sahabat trader bisa lakukan. Tetapi apabila sahabat trader merasa bahwa analisa yang sahabat trader lakukan mengalami, ataupun sahabat trader berasumsi bahwa market akan mengalami koreksi terlebih dahulu, maka sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah open posisi kembali. Misalkan sahabat trader melakukan open posisi buy, tetapi market mengalami koreksi, misalkan koreksi yaitu mengalami penurunan. Nah, dengan adanya analisa sahabat trader yang sebelumnya sahabat trader lakukan, sahabat trader merasa yakin bahwa market akan mengalami kenaikan, sahabat trader bisa melakukan open posisi buy kembali. Biasanya hal tersebut banyak sekali dilakukan oleh sahabat trader yang ada di luar sana. Jadi itu disebut juga sebagai strategi menggunakan teknik averaging sahabat trader. Jadi melakukan open posisi kembali dengan menggunakan lot yang sama sahabat trader. Itu dinamakan yaitu strategi averaging. Jadi open posisi buy, market mengalami koreksi, sahabat trader bisa melakukan open posisi kembali dengan menggunakan lot yang sama dengan open posisi yang di awal tadi sahabat trader. Nah, setelah adanya open posisi tersebut, apabila sahabat trader merasa yakin bahwa analisa yang sahabat trader lakukan, sahabat trader bisa melakukan open posisi kembali. Tetapi kalau misalkan sahabat trader telah melakukan yang namanya adalah open posisi, tetapi analisa yang sahabat trader mengalami kesalahan, sahabat trader bisa melakukan swing, yaitu mengganti ataupun melakukan cut loss dan melakukan open posisi kembali dengan open posisi yang berlawanan di awal yang tadi sahabat trader. Yang kedua, setelah adanya open posisi tersebut, sahabat trader harus menggunakan yang namanya adalah pemasangan take profit ataupun pemasangan stop loss. Gunanya untuk apa? Nah, namanya kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, pasti sahabat trader tidak bisa memantau trading sahabat trader setiap saat. Jadi dengan menggunakan pemasangan stop loss ataupun pemasangan take profit setelah adanya open posisi, sahabat trader tinggal menunggu saja kira-kira mana yang akan menyentuh terlebih dahulu. Apabila take profitnya yang akan menyentuh, maka bisa dipastikan trading yang sahabat trader lakukan akan mengalami profit. Sedangkan apabila mengalami ataupun menyentuh stop loss terlebih dahulu, maka akan mengalami kerugian. Tetapi gunanya apa? Gunanya pemasangan stop loss itu adalah untuk meminimalisasi kerugian. Jadi
Kerugian sahabat trader tidak terlalu besar dengan adanya pemasangan stop loss tersebut, sahabat trader. Dan banyak sekali di luar sana ada yang tidak menggunakan yang namanya adalah stop loss, tetapi dia melakukan pemasangan pending orders menggunakan pemasangan stop, baik itu stop buy ataupun stop sell, tergantung dari open posisi yang sebelumnya digunakan oleh masing-masing trader. Nah, untuk yang ketiga adalah sahabat trader bisa menggunakan yang namanya adalah analisa. Analisa itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu analisa fundamental, analisa teknikal, dan juga berdasarkan sentimen pasar. Nah, jadi sahabat trader bisa memilih kira-kira analisa mana yang sesuai dengan kebutuhan sahabat trader dalam melakukan yang namanya open posisi. Misalkan sahabat trader menggunakan analisa fundamental, sahabat trader bisa berpatokan terhadap kondisi ekonomi ataupun kondisi negara, baik itu dari segi keamanan maupun politik, dan juga dari nilai tukar terhadap dolar Amerika yang akan sahabat trader tradingkan. Misalkan sahabat trader ingin melakukan yang namanya adalah open posisi terhadap mata uang euro USD. Jadi sahabat trader bisa berpatokan terhadap kondisi perekonomian negara Eropa ataupun kondisi keuangan, nilai tukarnya bagaimana. Misalkan nilai tukar mata uang Eropa terhadap dolar Amerika ternyata nilai tukarnya mengalami penguatan, berarti disarankan bahwa sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah open posisi buy. Apabila keadaan ekonomi dari bangsa Eropa mengalami yang namanya adalah defisit, sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah open posisi sell. Jadi sebelum melakukan yang namanya open posisi, saya anjurkan kepada sahabat trader bisa melakukan yang namanya analisa. Nah, itu adalah analisa fundamental. Nah, untuk analisa teknikal, sahabat trader bisa berpatokan terhadap ataupun dengan menggunakan bantuan indikator. Misalkan teknikalnya itu sahabat trader bisa melakukan open posisi berdasarkan tren yang sedang terjadi. Karena di dalam dunia forex terdapat 3 tren. Yang pertama adalah uptrend, di mana posisi ataupun keadaan market sedang mengalami kenaikan. Jangan sekali-sekali sahabat trader itu melakukan ataupun melakukan open posisi yang berlawanan dengan kondisi market yang sedang terjadi. Apabila market tersebut mengalami uptrend, maka open posisi yang sahabat trader lakukan adalah open posisi buy. Begitu pula sebaliknya, apabila market mengalami downtrend ataupun penurunan, open posisi yang sahabat trader lakukan adalah open posisi sell. Sedangkan yang posisi ataupun yang ketiga trennya yaitu sideways. Jadi kalau misalkan kondisi market sedang dalam sideways, biasanya dia pergerakan marketnya itu di antara 30 sampai 50 poin saja. Jadi sahabat trader bisa gunakan hal tersebut ataupun bisa melakukan open posisi dengan menggunakan teknik secara scalping. Jadi ibaratnya mencari profit sekecil apapun sehingga dapat menghasilkan profit secara maksimal, sahabat trader. Jadi dalam kondisi ataupun dalam menggunakan analisa teknikal, sahabat trader bisa follow trend saja ya. Jadi melihat kondisi market yang sedang terjadi pada saat itu juga, sahabat trader. Jadi demikianlah video yang saya buat, dan nantikan lagi video-video berikutnya tentang seputar dunia trading. Mudah-mudahan dapat membantu sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah sebuah transaksi. Nah, bagi sahabat trader yang ingin melakukan ataupun yang ingin belajar edukasi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Demikian video yang saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silahkan di like. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe. Demikian ya sahabat trader ya video yang saya buat. Salam trader mandiri.